Di dunia yang semakin terhubung, kita harus sadar bahwa tidak semua interaksi di media sosial itu positif. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cyberbullying. Jadi apa sih cyberbullying itu? Ini adalah tindakan yang bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi penting banget untuk tahu bagaimana cara melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari perilaku negatif ini. Pertama-tama, penting untuk memahami apa itu cyberbullying. Ini adalah tindakan intimidasi, pengucilan, atau penyerangan yang dilakukan melalui media digital. Dengan memahami bentuk-bentuknya, kita bisa lebih waspada dan siap menghadapi situasi tersebut. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas apa itu cyberbullying, tanda-tandanya, serta tips cerdas untuk menghindarinya. Jadi sederhananya, ini adalah tindakan bullying yang terjadi lewat internet. Bisa berupa komentar jahat, penyebaran rumor, atau bahkan ancaman. Dan yang paling parah, ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, kita perlu tahu tanda-tanda cyberbullying. Coba cek deh. Ada teman atau orang terdekat yang sering mendapat komentar negatif. Atau mereka jadi lebih tertutup dan enggan berbagi. Atau mungkin juga mereka terlihat stres setiap kali buka media sosial. Kalau iya, bisa jadi mereka sedang mengalami cyberbullying. Oke, sekarang kita masuk ke cara cerdas menghindari cyberbullying. Pertama yaitu jaga privasi. Nah, pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan menjaga privasi? Sederhananya, menjaga privasi berarti kita mengontrol informasi apa saja yang kita bagikan di dunia maya. Semakin sedikit informasi pribadi yang kita bagikan, semakin kecil juga kemungkinan kita menjadi target cyberbullying. Sekarang kita lihat beberapa tips cerdas untuk menjaga privasi kita. Tips pertama yaitu atur pengaturan privasi di media sosial. Pastikan untuk memeriksa dan mengatur pengaturan privasi di semua akun media sosialmu. Setiap platform memiliki opsi yang berbeda, tetapi umumnya kamu bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat postinganmu. Apakah hanya teman-temanmu? Atau publik? Pilihlah opsi yang paling aman. Jangan lupa untuk memeriksa pengaturan ini secara berkala, karena terkadang platform melakukan pembaruan. Kedua, batasi informasi pribadi yang kamu bagikan. Hindari mencantumkan detail seperti alamat rumah, nomor telepon, atau bahkan nama sekolah di profilmu. Ingat, semakin sedikit informasi yang tersedia, semakin sulit bagi orang jahat untuk menyerang. Ketiga, kenali siapa saja yang ada dalam daftar teman atau pengikutmu. Hanya terima permintaan pertemanan dari orang-orang yang kamu kenal secara langsung. Jika ada orang asing yang mengirim permintaan, lebih baik abaikan atau blokir mereka. Ini langkah penting untuk menjaga lingkungan digitalmu tetap aman. Selanjutnya, hindari membagikan lokasi secara langsung saat kamu sedang berada di suatu tempat. Misalnya, jika kamu sedang di acara tertentu atau liburan, tunggu sampai kamu pulang untuk membagikannya. Ini membantu mencegah orang lain mengetahui keberadaanmu secara real time. Terakhir, pikirkan 2 kali sebelum memposting sesuatu. Apakah konten tersebut bisa disalahartikan? Apakah itu dapat menarik perhatian negatif? Selalu ingat bahwa apapun yang kamu unggah di internet bisa berpotensi dilihat oleh banyak orang, bahkan setelah kamu menghapusnya. Jadi teman-teman, menjaga privasi adalah langkah awal yang sangat penting dalam melindungi diri dari cyberbullying. Dengan mengikuti tips-tips ini, kamu bisa menciptakan ruang digital yang lebih aman dan positif untuk dirimu sendiri dan teman-temanmu. Cara yang kedua adalah pilih teman dengan bijak. Pastikan hanya terhubung dengan orang-orang yang kamu kenal dan percayai. Di dunia digital yang semakin terhubung ini, siapa yang kita pilih untuk menjadi teman di media sosial sangatlah penting. Mari kita ulas lebih dalam tentang bagaimana memilih teman dengan bijak bisa membantu kita menjaga diri dari cyberbullying. Pertama, penting untuk mengenali teman-temanmu di dunia nyata. Jangan sembarangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak kamu kenal secara langsung. Jika mereka tidak ada dalam lingkaran sosialmu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar ingin terhubung dengan orang ini? Kedua, sebelum menerima permintaan pertemanan, periksalah profil mereka. Lihat foto-foto, postingan, dan komentar mereka. Apakah mereka memiliki konten yang positif? Apakah mereka berinteraksi dengan baik dengan orang lain? Jika profil mereka terlihat mencurigakan atau penuh dengan konten negatif, lebih baik untuk tidak menerima permintaan tersebut. Selanjutnya,
Jika kamu sudah terlanjur berteman dengan seseorang yang ternyata tidak baik, jangan ragu untuk menghapus atau memblokir mereka. Ingat, kesehatan mentalmu jauh lebih penting daripada menjaga hubungan dengan orang yang toksik. Lingkungan digital yang positif akan membuatmu merasa lebih aman dan nyaman. Ketika bertemu teman baru secara online, pastikan untuk berhati-hati. Jangan terburu-buru untuk berbagi informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau sekolah. Kenali mereka lebih dalam melalui obrolan dan lihat apakah mereka benar-benar bisa dipercaya. Terakhir, jangan ragu untuk berdiskusi tentang teman-temanmu dengan orang tua atau pengasuh. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kamu menilai siapa saja yang layak menjadi temanmu di dunia maya. Memilih teman dengan bijak adalah langkah penting dalam melindungi diri dari cyberbullying. Dengan mengenali siapa yang ada di sekelilingmu dan menjaga hubungan yang positif, kamu bisa menciptakan lingkungan digital yang aman dan menyenangkan. Cara ketiga adalah berpikir sebelum berbicara. Ingat, kata-kata itu bisa menyakitkan. Jadi sebelum kamu mengirim pesan atau komentar, pikirkan dulu dampaknya. Di dunia maya, kata-kata kita bisa memiliki dampak yang sangat besar. Apa yang kita katakan atau tuliskan tidak hanya bisa mempengaruhi orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang pentingnya berpikir sebelum berbicara dan bagaimana hal ini bisa membantu kita terhindar dari cyberbullying. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan. Satu komentar negatif atau ejekan bisa membuat seseorang merasa sangat terluka. Jadi sebelum kamu menulis sesuatu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kata-kataku ini bisa menyakiti orang lain? Kedua, cobalah untuk menggunakan empati. Bayangkan jika kamu berada di posisi orang lain. Bagaimana perasaanmu jika mendengar atau membaca komentar tersebut? Dengan berempati, kamu bisa lebih bijaksana dalam memilih kata-kata yang akan kamu gunakan. Ketiga, hindari berbicara atau menulis saat kamu sedang emosi. Apakah itu kemarahan, kekecewaan, atau bahkan kebahagiaan yang berlebihan? Emosi bisa membuat kita berkata-kata tanpa berpikir. Luangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum kamu memposting sesuatu. Keempat, selalu pertimbangkan konsekuensi dari apa yang akan kamu katakan. Apakah komentar tersebut akan membawa dampak positif atau negatif? Ingat, sekali sesuatu diposting di internet, itu bisa sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selanjutnya, pilihlah kata-kata dengan bijak. Alih-alih menggunakan kalimat yang menyakitkan atau merendahkan, cobalah untuk menggunakan bahasa yang lebih positif dan membangun. Misalnya, jika kamu ingin mengkritik, sampaikan dengan cara yang konstruktif. Terakhir, jika kamu melihat seseorang sedang menjadi sasaran bullying online, jangan jadi penonton pasif. Beranilah untuk berbicara. Tawarkan dukungan kepada korban dan bantu mereka melaporkan tindakan bullying tersebut. Berpikir sebelum berbicara adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan positif. Dengan memahami dampak kata-kata kita dan berempati terhadap orang lain, kita bisa menghindari cyberbullying dan menjaga hubungan baik di dunia maya. Cara yang keempat adalah laporkan dan blokir. Jika ada yang mengganggu, jangan ragu untuk melaporkan dan memblokir mereka. Media sosial punya fitur ini untuk melindungi kita. Pertama-tama, mari kita bahas tentang melaporkan. Ketika kamu mengalami atau melihat tindakan bullying online, sangat penting untuk melaporkannya. Karena dengan melaporkan, kamu tidak hanya melindungi dirimu, tetapi juga orang lain yang mungkin menjadi korban berikutnya. Setiap platform media sosial memiliki fitur untuk melaporkan konten yang tidak pantas. Misalnya di Instagram, Facebook, atau Twitter, kamu bisa menemukan opsi laporkan di dekat setiap postingan atau komentar. Dengan menekan tombol itu, kamu membantu tim moderasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Lalu hal apa saja yang perlu dilaporkan? Beberapa jenis konten yang sebaiknya kamu laporkan seperti komentar kebencian. Jika seseorang mengeluarkan kata-kata kasar atau merendahkan berdasarkan ras, gender, atau orientasi seksual. Lalu bentuk pengancaman. Jika ada seseorang yang mengancam akan menyakiti kamu atau orang lain. Selanjutnya pelecehan. Jika seseorang terus-menerus mengirimkan pesan yang tidak nyaman atau menyerang secara pribadi. Juga perlu melaporkan jika ada oknum yang melakukan penyebaran informasi pribadi. Jika ada yang membagikan informasi pribadi kamu tanpa izin. Selain melaporkan, langkah selanjutnya adalah blokir. Mengapa ini penting? Karena dengan memblokir seseorang, kamu bisa menghentikan interaksi negatif dari orang tersebut secara langsung.
Ini adalah cara terbaik untuk melindungi dirimu dari kata-kata atau tindakan yang menyakitkan. Setelah memblokir, kamu tidak akan lagi melihat konten mereka, dan mereka juga tidak bisa menghubungimu. Terakhir, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Jika merasa kesulitan menghadapi cyberbullying, jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman atau keluarga. Mereka bisa membantumu melalui proses ini dan memberikan dukungan emosional. Melaporkan dan memblokir adalah 2 langkah cerdas untuk melindungi diri dari cyberbullying. Ingat, setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Cara yang terakhir yakni meminta dukungan dari teman dan keluarga. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jangan ragu untuk berbagi cerita dengan orang terdekatmu. Mereka bisa memberikan dukungan dan solusi. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa dukungan dari teman dan keluarga itu sangat penting ketika menghadapi cyberbullying. Ketika kamu menjadi korban, perasaan kesepian dan ketidakberdayaan bisa muncul. Nah, dukungan dari orang-orang terdekatmu bisa menjadi penyemangat dan pelindung yang sangat berharga. Terkadang, yang kamu butuhkan hanyalah seseorang untuk mendengarkan keluh kesahmu. Teman atau keluarga yang baik akan siap mendengarkan tanpa menghakimi. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda dan membantu menemukan solusi terbaik untuk situasi yang kamu hadapi. Jika kamu merasa terancam, mereka bisa mendorongmu untuk melaporkan tindakan bullying tersebut kepada pihak berwenang atau platform media sosial. Teman atau keluarga juga bisa membantumu memblokir akun-akun yang mengganggu agar kamu merasa lebih aman. Jika situasi menjadi terlalu berat untuk ditangani sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Psikolog atau konselor dapat memberikan panduan dan strategi untuk mengatasi dampak emosional dari cyberbullying. Terakhir, ingatlah bahwa kamu juga bisa menjadi dukungan bagi orang lain. Jika kamu melihat temanmu mengalami cyberbullying, jangan ragu pula untuk membantunya seperti menawarkan dukungan. Ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian dan ada banyak orang yang peduli. Lakukan dengan perlahan agar mental dari orang tersebut tidak jatuh ataupun drop. Jadi dukungan dari teman dan keluarga adalah senjata ampuh dalam menghadapi cyberbullying. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan positif. Dan yang tidak kalah penting, mari kita bangun komunitas yang saling mendukung. Komunitas ini adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan dan nilai yang sama, di mana setiap anggotanya saling membantu dan mendukung satu sama lain. Dalam konteks cyberbullying, komunitas ini bisa menjadi pelindung dan tempat curhat bagi mereka yang mengalami masalah. Mengapa komunitas itu penting dalam menghadapi cyberbullying? Karena saat seseorang mengalami cyberbullying, perasaan kesepian dan ketidakberdayaan bisa sangat mengganggu. Dengan adanya komunitas yang mendukung, kamu tidak hanya merasa lebih kuat, tetapi juga lebih percaya diri untuk menghadapi situasi tersebut. Kamu juga akan merasa bahwa ada orang lain yang peduli dan memahami apa yang kamu alami. Dalam komunitas, kamu bisa mendapatkan tips dan saran dari orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Teman-teman dalam komunitas juga dapat mendorongmu untuk melaporkan tindakan bullying dan tidak merasa sendirian dalam proses tersebut. Jadi, membangun komunitas yang saling mendukung adalah salah satu langkah cerdas pula dalam menghadapi cyberbullying. Ingatlah bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi satu sama lain. Kalau kamu pernah mengalami atau melihat cyberbullying, share pengalamanmu di kolom komentar ya. Kita bisa belajar dari satu sama lain. Dengan memahami cyberbullying ini, menjaga privasi, pilih teman dengan bijak, berpikir sebelum berbicara, laporkan dan blokir, dukungan teman dan keluarga, dan membangun komunitas dukungan, kita semua bisa berkontribusi untuk menghindari dan mengatasi cyberbullying. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita dapat membuat perubahan besar bagi orang lain. Kita semua berhak merasa aman dan dihargai di dunia digital. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung. Jika kamu merasa terinspirasi hari ini, jangan lupa untuk like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi berharga ini. Subscribe agar lebih banyak orang tahu tentang cara menghindari cyberbullying. Ingat, dunia maya seharusnya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious, stay critical.